Lur, kali ini saya akan live streaming ya. Saya sedang dalam perjalanan dari ngambil mobil ya. Ini kemarin setelah ditabrak sama orang, kita selesai ngambil. Nah ini saya mau pulang ya, mau pulang. Kali ini saya ingin membahas ya tentang salah satu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh para pemahar terawangan, yaitu apakah kodam itu perlu dirawat atau tidak. Nah, temukan jawabannya di sini, Lur. Jadi channel ini saya buat murni untuk edukasi ya, Lur ya, bukan untuk promosi ya. Sekali lagi, channel ini saya buat murni untuk edukasi, bukan untuk promosi ya. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat ya dari materi-materi yang sedang saya berikan. Baik, Kodam itu sebenarnya punya banyak perjanjian dengan praktisi yang meritualkan ya. Jadi Kodam itu punya banyak perjanjian. Nah, bagaimana perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Kodam dengan praktisi yang membuatnya, itu yang tahu adalah praktisi masing-masing. Jadi beda praktisi itu beda ilmunya, beda ilmu beda tata caranya, beda tata cara jelas tentu beda perjanjiannya. Nah ini yang perlu teman-teman tahu. Jadi tidak antar praktisi itu tidak sama perjanjiannya. Tidak seperti kalau kita mau kontrak kerja itu Lur ya, tahu ya, rata-rata kan ya perjanjiannya kayak gitu-gitu bunyinya. Nah kalau praktisi ini enggak, itu sangat beragam sekali, bergantung dari ilmu apa yang dipakai, bergantung gurunya siapa, bergantung wawasannya bagaimana, pengalamannya bagaimana, bergantung siapa praktisi yang meritualkan. Nah ini yang kemudian menyebabkan perjanjian antara Kodam dengan praktisi itu sangat bervariasi. Nah, apabila dalam perjanjian itu ada bunyi perawatan ya, misalnya wahai Kodam X misalnya ya, bantulah si tuanmu yang namanya Y, nanti sebagai imbalan kamu akan dibakarkan kemenyan tiap malam Jumat Kliwon misalnya, maka itu harus dilaksanakan karena itu sudah merupakan bagian dari perjanjiannya. Kalau tidak dilaksanakan biasanya akan ada aja masalah, mulai dari apes ya, mulai dari penyakit, kalau nggak gitu tuahnya ya nggak jalan dengan baik, banyak lah efek ini macam-macam. Terus kemudian kalau nggak gitu misalnya wahai si Kodam bantulah tuanmu Y ya, selama membantu maka kamu tidak akan misalnya ya dibawa ke WC misalnya. Nah ini akhirnya menjadi pantangan, bukan perawatan akhirnya bunyinya, tapi pantangan kayak gitu Lur ya. Jadi ini sangat bergantung pada praktisinya. Kalau Mbah Wira sendiri, semua kodam-kodam hasil ritualan Mbah Wira itu tanpa pantangan, tanpa perawatan. Enak kan ya, tanpa pantangan, tanpa perawatan. Mau dibawa ke WC boleh, mau dibawa ke masjid enggak masalah, mau dipakai ngaji oke, mau dipakai ML juga enggak masalah. Perawatan juga gitu, mau dikasih minyak boleh, mau dikasih dupa enggak masalah, bahkan tidak dikasih pun tidak rewel. Nah ini enak banget ya. Kenapa? Karena klien-klien saya rata-rata orang sibuk, pengusaha-pengusaha yang mana mereka tidak punya waktu untuk mikiri pantangan, untuk mikiri perawatan. Sehingga saya membuat terobosan ya, Mbak Wira membuat terobosan, membuat azimat-azimat berkodam yang tanpa pantangan, tanpa perawatan. Toh meskipun tanpa pantangan dan tanpa perawatan, tuah dari azimat berkodam buatan Mbak Wira tetap instan, tetap cepat sejak hari pertama dan hari kedua dimiliki. Ini testimoninya udah banyak sekali. Jadi monggo kalau jenengan semua pengen tahu bener nggak sih yang diomongin Mbah Wira, bisa pantau FB Diki Wira atau fanpage Jejak Mistis ya. Di sana sudah saya upload bukti-bukti testimoni dari klien-klien Mbah Wira. Di blog Jejak Mistis juga ada ya, jejakmistis.com itu. Nah, kita kembali lagi. Lalu sebenarnya buat apa sih perawatan bagi kodam? Rata-rata ketika kodam itu ditarik dengan paksa oleh praktisi, maka dia kemudian akan rewel. Seperti cewek kalau kita nikahi tapi nggak cinta, akhirnya kan rewel, minta maharnya harus sekian juta, minta harus dikasih pembantu, minta dibeliin rumah, minta dibeliin mobil, minta nafkahnya sebulan sekian juta. Kenapa? Karena nggak cinta. Tapi beda cerita kalau cinta ya, beda cerita kalau cinta
nggak akan rewel. Diajak beli rumah ya oke, diajak ngelak juga nggak masalah, diajak makan enak oke, diajak makan lauk sambal sama ikan asin juga nggak masalah, kayak gitu loh, karena cinta. Nah sama teknik yang Mbah Wira gunakan untuk menyandingkan khodam itu benar-benar dicarikan yang jodoh, supaya apa? Supaya nggak rewel ya, karena jodoh akhirnya nggak rewel, tuahnya bisa kenceng, dia tanpa pantangan, bener-bener los, nggak rewel blas, kayak gitu loh ya. Jadi itu sebenarnya bener-bener bergantung pada praktisinya. Nah sekarang kita kembali, lalu apakah azimat-azimat berkodam buatan Mbah Wira bermasalah kalau dirawat? Kalau tidak dirawat kan tidak bermasalah. Lalu bagaimana kalau dirawat? Kalau dirawat malah sangat bagus sekali. Artinya ketika Anda melakukan perawatan, itu adalah statusnya Anda memberi hadiah, memberi perhatian kepada khodam ya, memberi hadiah atau memberi perhatian. Nah, memberi hadiah itu bebas waktunya, nggak harus malam Jumat, nggak harus malam Selasa, nggak harus malam Minggu Legi, malam Jumat Kliwon, malam Selasa Pahing, nggak harus begitu, bebas sesempatnya. Namanya saja ngasih hadiah. Nah, ya kan, saya sempat pagi ya kasih pagi, sempat siang ya kasih siang, sempatnya malam ya kasih malam, sempatnya malam Jumat ya kasih malam Jumat, sempatnya malam Minggu ya kasih malam Minggu, nggak ada masalah. Lah kalau nggak sempat sama sekali Mbah, ya tidak usah dikasih, los blas ora rewel. Loh, enak banget kan, gitu loh lur ya. Jadi status dari ketika Anda memberikan perawatan itu adalah memberikan hadiah, supaya apa? Supaya hubungan antara khodam dengan pemiliknya itu dekat. Kalau hubungannya udah dekat, apa yang dibatin oleh pemiliknya, apa yang difikirkan oleh pemiliknya itu akan tembus kepada si khodam, sehingga kita belum minta, belum afirmasi ya, udah dikasih gitu loh. Sama kayak kalau laki-laki sering ngasih hadiah ke ceweknya ya, ceweknya pakai sandal putus, langsung dibeliin. Ceweknya mau bedaknya udah tipis, langsung dibeliin. Ceweknya sakit, langsung diajak berobat. Ceweknya dihubungi, yang kamu kemana kok ngilang, nggak punya pakai data, langsung diisiin. Akhirnya kan dekat hubungan antara cewek dan cowok ini tadi, karena si cowok perhatian, si cewek pun membalas perhatiannya. Ketika si cowok, yang kamu kemana dari pagi, sakit, langsung datang bawa makanan, kamu pasti belum makan kan, langsung disuapin loh, enak lah kalau gitu. Jadi gitu loh ya. Jadi ada imbal balik seperti itu ketika hubungan antara manusia dengan khodamnya itu dekat ya. Jadi nggak wajib, itu jadi nggak wajib, perhatian itu nggak wajib. Tapi kalau Anda bisa lebih perhatian ya, maka hubungannya akan lebih dekat. Lah, apakah perawatan ini harus statusnya? Kalau azimat buatan Mbah Wira nggak harus. Kedekatan pun bisa diberi kok tanpa harus dengan perawatan. Contohnya dengan sering ngajak komunikasi, dengan sering meditasi bareng, maka itu pun sudah bisa digunakan untuk menjalin kedekatan antara manusia dengan khodamnya. Yang gratis-gratis saja gitu loh lur, nggak usah yang bayar-bayar. Perawatan harus dibakarkan bukur maghribi al-yamani, padahal itu satu cepuk gini harganya 450.000, mahal lur ya, mahal. Jadi kalaupun Anda kesulitan keuangan, maka azimat-azimat buatan Mbah Wira ini ramah di kantong. Kenapa? Karena tanpa perawatan. Katakan Anda ingin menjalin kedekatan, nggak perlu harus dengan bakar-bakar, bisa dengan meditasi dan rutin komunikasi. Loh, enak tenan toh, dibilangin kok. Pokoknya azimat buatan Mbah Wira itu anti ribet, anti ruwet, anti pantangan ya, tanpa pantangan, tanpa perawatan, semua tinggal pakai, los blas ora lewel. Enak kan? Gitu ya lur ya. Itulah tadi fungsi perawatan bagi khodam ya. Jadi jawabannya yang pertama tergantung perjanjiannya bagaimana. Kalau itu sudah bagian dari perjanjian, maka harus dipenuhi ya, harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, bisa saja khodamnya pergi, bisa saja khodamnya tuannya nggak jalan ya, karena udah jadi bunyi bagian dari perjanjian. Sama kayak orang pasang tumbal pesugihan tuh lor ya, setiap tahun sekali malam bulan purnama di bulan Suro akan saya berikan tumbal manusia. Kalau nggak dikasih tumbal ya bisa saja dia yang mati, bisa saja pesugihannya pergi, nggak jalan tuah pesugihannya, kayak gitu ya. Itu kalau bagian dari perjanjian. Yang kedua, kalau itu bukan bagian dari perjanjian, maka itu adalah upaya untuk menjalin kedekatan, pemberian hadiah ya, upaya untuk menjalin kedekatan itu nggak harus. Gitu ya lur ya.
Nah, lalu perawatan apakah yang paling baik? Nah, kadang orang tanya kayak gitu, Mbak, ini perawatannya gimana? Khodam itu juga punya makanan kesukaan lur, kayak manusia. Ya kayak saya contohnya, saya sukanya bakso. Kalau ditawari soto gimana ya nggak masalah sih. Sate gimana ya nggak masalah sih. Tapi saya paling suka bakso. Kalau ada, belikanlah saya bakso. Kalau nggak ada, nggak usah dibelikan, nggak apa-apa. Khodam pun sama. Kadang ada yang suka gaharu. Kalau ada ya berilah gaharu. Tapi karena gaharu itu mahal, kalau nggak ada tak ganti cendana boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalau ada ya berikan gaharu, kalau nggak ada nggak usah dikasih. Ngapain gitu loh. Toh Anda berikan cendana, cendana juga beli juga mahal. Kalau ada belikan gaharu, kalau nggak ada nggak usah dikasih, nggak apa-apa gitu loh. Ada yang khodam yang sukanya cendana, ya kalau ada kasih cendana, kalau nggak ada cendana nggak usah dikasih. Kalau saya ganti 1000 bunga gimana Mbak? Ya mending nggak usah dikasih, nggak apa-apa kayak gitu. Ada khodam yang sukanya vinayak, dupa vinayak, ya kalau ada kasih vinayak, kalau nggak ada nggak usah dikasih, nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi yang paling baik itu kalau pengalaman saya bukur maghrib al-yamani itu bagus, kemudian bukur jafaron itu juga bagus, beli aja di Pindagalante atau di Prabu Arabian. Kemudian dupa aura dari MRC itu juga bagus ya, dupa aura MRC buatan Mbah Raditya Barusman ya. Googling aja Raditya Barusman dupa aura melati ronce, itu nanti Anda bisa beli, itu juga bagus untuk perawatan. Kalau saya biasanya menggunakan bukur maghribi al-yamani atau gaharu. Gaharu itu juga rata-rata multiforce ya, rata-rata seneng sama gaharu itu. Kalau nggak ada gaharu, vinayak itu juga bagus ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kantong, yang penting jangan memberatkan. Kenapa? Karena kalau memberatkan kan kasihan ya, kita niatnya ngasih hadiah tapi memberatkan. Contoh kita punya cewek nih, kita kuatnya ngasih dia boneka, tapi kita ngeyel ngasih dia sepeda motor, kan ya berat loh. Kita kuatnya ngasih dia sepeda motor, tapi kita maksa ngasih dia mobil, kan juga berat gitu ya. Jadi yang penting jangan memberatkan aja gitu ya lur ya. Oke, terima kasih, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya lur ya. Ada Mas Angga Pratama yang sudah hadir, terima kasih Mas Angga Pratama, sukses selalu. Kemudian ada Mas Iqbal ya, hati-hati di jalan Pak Wira ya, terima kasih ya. Itu aja loh ya kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak, video kali ini cukup singkat. Kita akan live lagi dengan wawasan-wawasan lain yang tentunya tidak kalah menarik.